Mungkin kita pernah mendengar seseorang mengeluh tentang kawannya, baik kawan dekat dia, teman kerja, tetangganya, atau orang-orang di sekitar dia. Ia mengeluh mengatakan, orang sudah rajin sholat, kok kelakuannya masih buruk. Orang sholat, tapi mulutnya tidak dijaga. Ketahuilah saudaraku semuanya, bahwa kita tidak hanya dituntut untuk baik dalam ibadah, misalnya baik dalam sholat, membaca Al-Quran, puasa, dan sedekah, tetapi kita pun dituntut untuk baik dalam akhlak, dalam perangai, dalam interaksi kepada orang lain. Dua hadis yang menjadi pelajaran bagi kita, yaitu sebuah hadis yang menceritakan tentang kondisi seorang wanita, di mana ada wanita yang ia rajin beribadah seperti sholat, sedekah, namun ia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan buruknya lisan dia terhadap tetangganya. Lalu wanita yang satu, ia terkenal jarang melaksanakan sholat sunnah, jarang melaksanakan atau menunaikan sedekah, tetapi justru ia mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kesempatan untuk masuk surga karena disebabkan ia menjaga lisannya, menahan lisannya untuk menyakiti tetangganya atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian sebuah hadis lagi yang menceritakan tentang orang-orang yang bangkrut kelak di akhirat, di mana ia ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dihisab, ia membawa pahala sholat, membawa pahala sedekah dan puasa dan ibadah yang lainnya, tetapi ia tidak mendapatkan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru ia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan saat di dunia ia mencela, menghujat, menjelek-jelekan orang lain. Ia menzalimi saudara atau orang lain dengan tangannya, dengan perbuatannya. Ia menumpahkan darah, ia melakukan kezaliman. Maka dua hadis ini menjadi pelajaran bahwa sebagai seorang muslim itu tidak hanya dituntut untuk baik dalam ibadah saja, tetapi juga dalam akhlak. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad SAW telah menekankan kepada kita semua agar kita juga memiliki perangai dan akhlak yang baik. Banyak sekali hadis-hadis dan ayat menceritakan tentang perintah untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk menahan anggota tubuh kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, agar tidak menyakiti orang lain. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim juga harus memperhatikan yang namanya akhlak, yang namanya adab. Berapa banyak orang yang sudah ngaji bertahun-tahun, orang yang rajin sholat, orang yang biasa ke masjid, tetapi ia sulit menjaga lisannya, menjaga tangannya dari menyakiti orang lain. Khawatir apa yang ia kerjakan dari amal-amal soleh tersebut kelak di hadapan Allah tidak bernilai sama sekali disebabkan buruknya perbuatan dia, walaupun dia termasuk orang yang ahli ibadah. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu menunaikan hak orang lain, mampu menghormati, menjaga, dan juga memberikan interaksi yang terbaik sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam.